Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhir dengan NIM 720244307. Kali ini akan membahas tentang praktek mengukur tes dan non-tes secara lisan maupun tulisan sebagai evaluasi pembelajaran. Untuk memenuhi tugas evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bu Novita Indah Hasibuan SPD MPD. Evaluasi memiliki kedudukan yang penting dalam proses pembelajaran. Dengan melakukan evaluasi, guru sebagai pengajar kegiatan pembelajaran dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Tes tertulis diberikan kepada seseorang atau sekelompok peserta didik di waktu dan tempat yang sama untuk soalan tertentu yang sama juga. Dalam tes tertulis, pertanyaan dan jawabannya disampaikan secara tertulis. Kelebihan dari tes tertulis adalah yang pertama, mudah diterapkan dan disusun. Kemudian yang kedua tidak memberikan banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untuk ruang untung bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah mendorong siswa untuk berani mengubahkan pendapat, menyusun dalam bentuk kata yang sendiri yang secara bagus. Kemudian yang keempat adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan maksud dengan gaya dan bahasanya tersendiri. Kemudian yang kedua adalah tes lisan. Suatu bantuan tes yang menuntut dari peserta didik dalam bentuk mengungkapkan ide-ide dan pendapat-pendapat secara lisan. Kata-kata peserta didik sendiri sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. Keunggulan dari tes tertulis yang pertama itu dapat mengetahui langsung kemampuan peserta didik dan mengungkapkan pendapat. Kedua, tidak perlu menyusun soal secara terurai. Yang ketiga, kemungkinan peserta didik meniru atau dan berspekulasi dapat dihindari. Yang keempat, dapat digunakan untuk menilai kepribadian dan kemampuan peserta didik. Oke, baik, sekian dari saya. Berikut adalah video bagaimana seorang guru memberikan sebuah tes terhadap peserta didik secara lisan dan tulisan menurut saya. Oke, baik adik-adik, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang ekonomi. Oke, untuk menampilkan tes berupa lisan dan tulisan untuk mengakhiri kelas kita pada hari ini, maka kepada adik-adik silakan pilih ganda yang disediakan pada layar monitor tersebut. Kepada adik dipersilahkan. Diberi waktu 15 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, baiklah anak-anak. Karena soal tadi itu selesai kita laksanakan, maka kita masuk ke soal yang kedua, yaitu berupa tes lisan. Oke, baik, untuk pengetahuan yang pertama saya uji, yaitu dari adik Marisa. Kepada Marisa dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Pengertian ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, oikonomia, terdiri dari dua suku kata, oikos yang berarti rumah tangga dan nomos berarti peraturan. Sehingga disimpulkan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dan memenuhi kebutuhannya. Ilmu ekonomi muncul karena adanya problem atau permasalahan ekonomi. Problem atau masalah ekonomi tersebut adalah adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan sangat terbatas atau kelangkaan scarcity. Tujuan mempelajari ilmu ekonomi adalah untuk memperoleh pengertian agar setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dapat mencapai kemakmuran. Baik, mungkin itu saja, Pak. Oke, baik, bagus sekali percakapan dari saudara adik Marisa. Mungkin saudari adik Marisa sudah mendapat memahami dari pemaparan Bapak tadi. Oke, untuk selanjutnya Bapak mau bertanya kepada adik Inesa. Kepada Inesa, apakah yang didapatkan dari pelajaran kita hari ini? Kepada adik Inesa dipersilahkan. Baik Pak, terima kasih. Dari hasil pemaparan Bapak mengenai materi kita hari ini, yang dapat saya simpulkan yaitu persoalan dasar ekonomi, di mana permasalahan ekonomi klasik ada 3, yaitu produksi,
di mana produksi ini adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, atau kegiatan menghasilkan suatu produk maupun menambah nilai guna suatu barang. Kemudian distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Selanjutnya konsumsi, yaitu kegiatan ekonomi untuk menghabiskan nilai guna suatu produk. Nah, kemudian yang dapat saya ambil juga yaitu permasalahan ekonomi modern, yaitu meliputi barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Selanjutnya, bagaimana cara memproduksi barang. Kemudian, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Terima kasih, Pak. Itu yang dapat saya dapat dari materi kita. Oke, bagus sekali pemaparan dari Inesa. Oke, untuk selanjutnya saya tes, yaitu dari Adik Ingrid. Apakah sudah memahami dari pemaparan Bapak tadi? Oke, kepada Saudari Ingrid dipersilahkan untuk memaparkan dari pemahaman Saudari Ingrid atas pemaparan Bapak tadi. Kepada Saudari Ingrid dipersilahkan. Baik Pak, terima kasih dari pemaparan Bapak tadi. Saya dapat mengambil beberapa yang saya ketahui, yaitu metode dan hukum ekonomi. Di metode dan hukum ekonomi itu terbagi. Dalam metode ekonomi yaitu ada 3 bagian. Metode induksi. Metode induksi adalah metode yang bermula dan kenyataan atau fakta yang ada di masyarakat atau empiris dianalisa kemudian dibuat kesimpulan ekonomi. Yang kedua, metode deduksi. Metode yang bermulaan dan teori-teori dari banyak kali tiponya, bingung aku. Baik Pak, saya dapat mengambil pemaparan dari Bapak tadi, yaitu metode dan hukum ekonomi. Contohnya itu Pak, hukum permintaan, hukum penawaran, lalu hukum Gersam, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri dari hukum ekonomi ini yaitu berlaku jika keadaan yang lain tetap. Sedangkan keadaan tersebut yaitu yang pertama pendapatan konsumen tetap, yang kedua selera konsumen tetap, yang ketiga harga barang yang lain tetap, keempat praduga tentang harga tetap, yang kelima tidak ada barang pengganti. Dalam ilmu ekonomi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain mempunyai hubungan. Hubungan ekonomi itu ada 2 macam, yaitu hubungan ekonomi kausal dan hubungan ekonomi fungsional. Baik Pak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Oke, bagus sekali dari pemaparan Adik Ingrid Urnipanapura tadi, maka Bapak memang mengambil kesimpulan bahwa Adik Ingrid dapat memahami dari pemaparan Bapak. Oke, selanjutnya dari Adik Yoka dipersilahkan apakah dapat memahami dari pemaparan Bapak dan berikan pemaparannya. Baik Pak, pembahasan yang bisa saya dapat yaitu pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, ilmu ekonomi teori atau the theory economic, yaitu ilmu ekonomi yang kajiannya tentang penyelidikan masalah-masalah ekonomi, menganalisa dan membuat sesuatu kesimpulan ekonomi. Dilihat luas sempitnya ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2, yaitu ilmu ekonomi mikro, yaitu ilmu ekonomi yang kajiannya tentang masalah-masalah ekonomi secara khusus dari suatu rumah tangga ekonomi tertentu. Yang kedua, ilmu ekonomi makro, yaitu ilmu ekonomi yang kajiannya tentang masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan atau besar, misal pendapatan nasional. Selanjutnya, ilmu ekonomi terapan, yaitu ilmu ekonomi yang kajiannya tentang penerapan segala sesuatu yang telah disimpulkan oleh ilmu ekonomi teori. Selanjutnya, ilmu ekonomi lukisan, yaitu ilmu ekonomi yang hanya menggambarkan suatu masalah ekonomi suatu negara secara khusus tanpa mengadakan pembahasan. Selanjutnya, ekonomi normatif, yaitu ilmu ekonomi yang membahas masalah ekonomi yang bagaimana seharusnya dengan pertimbangan etika dan nilai yang dirangkum oleh kebijakan ekonomi. Terima kasih Pak. Demikian materi yang saya dapatkan. Oke, terima kasih kepada Adik Yoka. Mungkin pemaparan dari Yoka sudah bagus dan sudah memahami apa yang Bapak paparkan. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu dari Adik Erika Amanda Putri. Kepada Adik Erika Amanda Putri dipersilahkan. Terima kasih kepada Bapak. Yang saya ketahui adalah tentang tindakan, prinsip, dan juga motif ekonomi.
Tindakan ekonomi bisa diartikan sebagai segala aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan yang paling menguntungkan. Tindakan ekonomi ada dua, yaitu tindakan ekonomi rasional, yaitu di mana setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pikiran yang menguntungkan dan kenyataannya demikian. Dan tindakan ekonomi irasional, yaitu setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pikiran yang menguntungkan namun kenyataannya tidak demikian. Ya, lalu prinsip ekonomi adalah pedoman yang digunakan manusia dalam melakukan kegiatan ataupun tindakan ekonomi. Pedoman tersebut dapat berupa dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang paling banyak, yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, motif ekonomi adalah segala sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi ada 5, yaitu 1, untuk memenuhi kebutuhan, 2, untuk mencari keuntungan, 3, untuk mencapai penghargaan, 4, untuk mencapai kekuasaan, dan 5, untuk melakukan kegiatan sosial. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada dari Kamanda Putri. Mungkin apa yang Bapak Sama-sama, paparkan pada Bang. pertemuan ini sudah dipahami oleh adik-adik semua. Karena apa yang Bapak tes tadi sudah merangkup apa yang Bapak sampaikan. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Selamat pagi. Bapak boleh lip ya. Baik, Pagi, selamat Pak. pagi, Pak. Makasih, Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih ya, Terima kasih, Pak. Pak. Mongkok disimpan di dalam hati, hati ukir saling cinta.